Pak Yunus, saya boleh minta akses untuk share screen? Oh iya iya, siap. Ya, oke. Sebentar. Terima kasih banyak teman-teman sudah berkenan untuk mengikuti kelas mundur 15 menit. Dan alhamdulillah saya sudah sholat maghrib, jadi sudah tenang sekarang. Oke, sebentar. Desktop 2. Oh ya, saya pindahkan terlebih dahulu. Nah, nah, nah. Sudah bisa Bu Haira? Ya, sudah. Terima kasih. Oke. Desktop 2. Ya. Saya pindahkan ini. Eh, ya. Untuk kesempatan minggu ini kita akan belajar tentang tren penelitian dalam kasus saya, tren penelitian penerjemahan dan juga brainstorming. Yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah tentang bagaimana sih cara mencari ide atau juga bagaimana caranya supaya penelitian kita itu relevan. Nah, mungkin teman-teman selama ini kebingungan untuk mencari ide atau punya banyak ide tapi belum begitu yakin ide mana yang sebenarnya akan kalian gunakan untuk penelitian kalian. Semoga pertemuan pada minggu hari ini bisa sedikit memberikan wawasan kepada teman-teman sekalian dan ini berdasarkan dari apa pengalaman saya ketika saya bingung mau mencari ide. Jadi bermula, saya akan bercerita terlebih dahulu. Bermula pada tahun 2020, berapa ya? 3 ya. Saya, enggak, 2022. Pada tahun 2022, saya merasa saya ingin sekolah S3 dan dengan ketika ingin sekolah S3 itu harus membuat proposal terlebih dahulu. Karena kita perlu mencari pembimbing terlebih dahulu. Jadi kalau S3 biasanya di Australia, bukan biasanya di Australia itu kita diminta untuk mencari pembimbing terlebih dahulu. Jika dapat pembimbing, maka kita bisa lanjut untuk mendaftar di kampus tersebut. Nah, saya bingung pada saat itu. Penelitiannya mau apa? Proposalnya mau tentang apa? Saya itu mau meneliti apa begitu. Akhirnya dari beberapa membaca literatur, kemudian berdiskusi dengan teman-teman, saya kemudian mendapatkan pencerahan tentang oke, saya harus cari tahu terlebih dahulu, mencari tahu tren penelitian di bidang penerjemahan itu seperti apa. Dan sebenarnya nanti langkah-langkah yang saya lakukan itu mungkin juga bisa teman-teman terapkan. Kemudian, em, kepada kesempatan minggu hari ini, kita akan belajar juga tentang bagaimana mencari tren penelitian, lalu brainstorming. Kita coba untuk memulai mencari ide-ide tersebut supaya kita ada gambaran tentang topik apa ya yang mau saya teliti. Oke. Nah, kenapa harus saya mencari tren pada saat itu? Supaya penelitian saya itu mengikuti perkembangan keilmuan pada masa itu atau tidak dianggap ketinggalan zaman. Nah, jadi saya perlu melihat-lihat ini di era sekarang ini bidang translation, penerjemahan atau linguistik begitu ya, yang sedang ramai itu atau yang sedang booming itu apa sih begitu. Kemudian setelah saya membaca-baca literatur, dari situ setelah mengetahui trennya juga, malahan saya menjadi menemukan gap novelty, keterbaruan dari penelitiannya itu nanti apa? Oh, orang-orang itu sudah melakukan penelitian di A, B, C, D, E, ternyata yang belum dilakukan adalah di sini. Nah, saya akan melakukan di bagian ini. Untuk bisa sampai ke sana, itu kita perlu membaca banyak, kita juga perlu melakukan diskusi. Nah,
dengan melihat berbagai macam tren yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, itu akan sangat membantu kita untuk, oke, saya sudah yakin, saya sudah tahu penelitian saya itu mau tentang apa dan bagaimana. Kemudian itu akan mempermudah kita untuk mencari literatur yang mau dibaca itu apa saja, karena sejenis saya sudah punya apa ya, arahan. Saya sudah tahu saya akan pergi kemana, saya mau mencari apa. Jadi setelah saya oke menemukan nih, saya mau meneliti tentang penerjemahan, tentang kosakata budaya yang ada di apa academic text begitu seperti jurnal artikel. Kemudian saya akan lebih dengan mudah mencari sumber-sumber bacaan yang diperlukan. Sebenarnya teman-teman juga bisa memulai mencari tren penelitian apapun itu bidangnya dari minat. Misalnya kalau kalian suka di saya lebih suka linguistik, saya lebih suka semiotics atau semantics, maka mungkin kalian bisa memulai dari apa yang paling kalian sukai. Karena ketika kita suka sesuatu dengan materi tersebut akan lebih mudah untuk kita mencari atau mempelajari hal tersebut. Nah, atau kalau misalnya kalian, aduh saya masih bingung, saya sebenarnya suka dengan semiotics, tapi bingung untuk memulai, mungkin kalian bisa uh, ini apa namanya? Step selanjutnya adalah menggunakan beberapa platform yang memang menjadi pusat publikasi penelitian. Misalnya kalian bisa gunakan Scopus, Web of Science, Sinta. Nanti kita akan coba praktek. Kemudian jurnal terbaik dalam ilmu tersebut apa. Jadi karena saya mau fokus di penelitiannya penerjemahan, nah saya cari tahu nih jurnal-jurnal yang the bestnya atau bagongnya si jurnal ini apa saja. Misalnya, oh ada jurnal A, B, C, nanti kita akan membuka jurnal tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat repositori universitas. Di kampus-kampus itu kan mereka sudah apa ya menyediakan repositorinya. Kita juga bisa melihat ke sana. Kalau zaman sekarang itu sungguh sangat enak sekali, semua informasi sudah online, kalian bisa mengakses dari manapun. Saya ingat dulu beberapa teman saya ketika mereka membutuhkan apa ya beberapa repositori dari kampus, mereka harus pergi ke Jakarta, mereka harus pergi ke Surabaya, jadi harus mendatangi kampus tersebut di tahun 2012. Karena eh, apa ya, online itu belum semasif seperti sekarang ini. Jadi teman-teman sekarang sangat terbantu sekali, kamu bisa mengakses informasi dari belahan bumi manapun tanpa kalian harus pergi ke sana. Nah, jadi repository universitas itu bisa menjadi salah satu apa namanya cara juga buat kalian melihat ini yang lagi rame neliti tentang apa sih. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara. ResearchGate, Google Scholar itu juga bisa. Kemudian AI itu juga bisa sih menjadi salah satu apa ya? Kalau saya menggunakan AI sebagai mesin pencarian. Biasanya pada saat saya ingin mencari sesuatu yang sangat spesifik, kemudian saya akan mencari dengan hal tersebut dan ChatGPT akan memberikan beberapa suggestion saran, lalu setelah ada beberapa saran, saya akan cari di Google benar nggak apa benar atau tidak yang disampaikan oleh uh, ChatGPT tersebut. Jadi sekali lagi AI itu seperti ChatGPT sangat membantu, tetapi kita tidak bisa mentah-mentah 100% menerima apa yang disampaikan oleh ChatGPT. Maka perlu ada yang namanya cross check begitu. Nah, dari beberapa sumber yang saya sebutkan ini, teman-teman, ketika kalian menggunakan misalnya jurnal artikel begitu ya, itu kamu juga harus lebih harus selektif dalam memilih jurnal artikel dan sumber jurnalnya. Misal kamu apa mencari tentang semantics di Google Scholar, tidak kemudian apa yang muncul di bagian paling atas itu yang akan kalian langsung baca. Tapi biasanya lihat dulu nih, ini sumbernya apa. Karena biasanya kalau kita memilih jurnal yang kredibel,
sumber yang kredibel itu tulisannya pun juga jauh lebih kredibel, jauh lebih terpercaya karena dia mengalami proses review, proses apa namanya revisi, dibaca oleh para ahli begitu. Jadi ilmu pengetahuan atau tulisan yang ada di dalam jurnal tersebut jauh lebih baik begitulah. Lalu mungkin kalian juga perlu mempertimbangkan tahun terbaru. Nah, kenapa menjadi salah satu pertimbangan? Karena kita kan sedang mencari tren. Sama halnya saya ingin mencari tren model fashion hijab sekarang yang sedang sedang tren itu apa sih yang sedang in itu apa? Maka kan saya akan mencari sumber-sumber yang terpercaya, misalnya dari tokoh-tokoh besar atau misalnya dari influencer atau artis-artis, misal seperti itu ya. Dan kemudian saya juga akan mencari dari tahun-tahun terbaru. Hal yang sama pun kalian bisa lakukan ketika mau mencari tren penelitian sebuah keilmuan begitu. Nah, tadi saya sampaikan salah satu caranya untuk melihat tren itu adalah dengan membuka website jurnal terbaik dalam ilmu tersebut. Di bidang saya, translation, penerjemahan, itu ada satu jurnal yang sangat bagus, jurnal apa ya, misal saya boleh bilang ini adalah jurnal Bagong nih, jurnal terbaiknya nih. Jadi orang-orang ingin publish, ingin terbit di sini begitu. Nah, kita bisa membuka websitenya The Translator ini, nanti kemudian kita coba melihat kira-kira apa yang ada di artikel tersebut. Kemudian kalau misalnya mungkin teman-teman sudah tahu ketika tidak bisa di-download atau tidak bisa apa diunduh secara gratis online, maka kita bisa gunakan beberapa platform seperti Sci-Hub dan sebagainya. Misalnya, oke, kita coba. Oke, nah. Jadi ini jurnal The Translator. Jadi saya pas di awal-awal, saya coba lihat di jurnal The Translator terlebih dahulu. Kemudian saya coba cari ini orang-orang tuh sekarang sedang meneliti apa ya. Nah, jadi saya lihat, oke, speech information, kemudian misalnya literary, oh berarti masih mereka meneliti tentang sastra. Kemudian, oh masih di misalnya novel, begitu. Dan sebagainya. Jadi kalian boleh membuka jurnal terbaik di situ. Kalau kalian tidak tahu jurnal terbaik di bidang itu apa, mungkin bisa bertanya kepada ChatGPT, jurnal terbaik untuk keilmuan saya sangat menyukai psikolinguistik, di bidang psikolinguistik itu apa. Nanti dia akan memberikan beberapa saran, lalu kamu coba cari, oh ternyata orang-orang itu sekarang trennya sedang meneliti terjemahan dengan sosiologi perspektif, sosial perspektif misalnya begitu. Itu bisa menjadi salah satu cara. Nah, mungkin beberapa dari kalian juga, aduh kok berbahasa Inggris, saya tidak begitu apa ya, kurang begitu memahami bahasa Inggris. Nah, kita bisa juga tidak ada salahnya untuk melihat jurnal dari Sinta. Sinta itu teman-teman pasti sudah sangat paham ya. Nah, cara mungkin sedikit saya berikan gambaran. Sinta, kalau misalnya kalian ingin mencari jurnal di Sinta, eh, kamu bisa dengan pergi ke sini, begitu. Oke. Kemudian sebentar, oke ini ya harusnya. Nah, kita bisa pergi ke websitenya Sinta, sinta.kemdikti.saintek.go.id. Kemudian kita ketik, karena saya mau meneliti di bidang linguistik, maka saya cari dulu nih linguistik. Oh, ini bukan author ya, oke. Lalu ini muncul beberapa nama-nama jurnal. Nah, tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya teman-teman mencari jurnal itu harus selektif, dilihat sumbernya itu kredibel atau tidak. Kalau di Google Scholar mungkin langsung muncul dan itu random ya dari manapun, dari siapapun itu. Kalau saya
daripada saya pergi ke Google Scholar terlebih dahulu, saya biasanya akan mencari di Sinta terlebih dahulu, atau saya ke Scopus terlebih dahulu. Kemudian saya akan cari jurnalnya yang bagus apa, karena saya yakin ketika jurnalnya itu bagus, maka tulisan-tulisan yang ada di jurnal tersebut juga bagus. Nah, ada beberapa dosen juga yang mereka akan melihat ini sumbernya dari mana begitu. Nah, kalau sumbernya kurang bagus, maka mungkin ada yang kurang menerima. Jadi, supaya kalian terbiasa untuk mencari sumber yang baik, bisa dengan cara misalnya melihat dari Sinta. Karena kalau di Sinta masih banyak beberapa artikel yang bertuliskan bahasa Indonesia. Oke, oh ini ada beberapa jurnal, kalian boleh lihat. Lalu nanti setelah sepertinya saya tertarik dengan jurnal ini, kemudian kita bisa pergi ke jurnal tersebut, lalu dilihat-lihat. Oke, nah jadi nanti di bagian archive-nya ini kita boleh lihat-lihat kira-kira orang-orang itu, para peneliti sedang meneliti di bidang apa. Begitu. Kalau misalnya kalian belum ada gambaran ya sama sekali tentang apa yang ingin diteliti, tetapi ketika teman-teman sudah ada gambaran, sudah yakin, oke, saya sudah sangat yakin dengan pragmatik dan saya ingin meneliti tindak tutur speech X, ya sudah kamu fokus ke situ. Tapi kalau kamu masih belum tahu gambarannya seperti apa, saya mau meneliti apa, mungkin ini adalah beberapa cara yang bisa kalian gunakan untuk bisa menemukan, oke, idenya berarti tentang ini, begitu. Oke, nah ini ada em, beberapa contoh artikel yang bisa teman-teman baca, penerjemahan portmanteau dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Oke, nah identifikasi bla bla bla. Nah itu nanti mungkin bisa dibaca-baca, di screening terlebih dahulu, dan kemudian kita cari sesuatu yang memang pas dan cocok untuk kita. Kalau saya yakin di Sinta 2, Sinta 3 atau yang jurnal yang sudah berakreditasi Sinta itu biasanya apa ya? Mungkin jurnalnya akan lebih berhati-hati dalam bentuk kontennya. Jadi tidak sembarangan. Nah, nanti kalian akan membaca, berarti akan membaca sumber yang terpercaya begitu. Teman-teman, jika ada pertanyaan, boleh diketik di kolom komentar supaya tidak lupa begitu ya. Atau kalian juga boleh apa namanya open mic langsung. Oke, kemudian setelah itu, hang on, setelah itu, selain dengan menggunakan Sinta, kalian juga bisa menggunakan Scopus, atau misalnya bisa juga menggunakan apa namanya Google Scholar. Nah, itu mungkin buat teman-teman yang sudah tahu topiknya nih. Sekarang saya sudah tahu topiknya, saya mau membahas tentang speech act yang ada di bahasa Indonesia. Jadi saya sudah tahu saya harus pergi kemana. Mungkin dengan begitu kalian boleh menggunakan apa namanya Scopus. Kalian boleh menggunakan mesin pencarian di Scopus, atau bisa juga menggunakan mesin pencarian di Google. Nah, kita coba yang Google. Sebenarnya sama kedua mesin pencarian ini, baik Google maupun Scopus. Bedanya kalau di Google Scholar itu jauh lebih umum ya. Semuanya ada di Google Scholar. Tetapi kalau di Scopus hanya jurnal-jurnal yang terindeks Scopus saja yang ada di situ. Nah, caranya teman-teman, kalau kamu sudah tahu kan, kamu sudah yakin akan meneliti tentang tindak tutur yang ada di bahasa Indonesia, maka kita pergi ke Google Scholar. Nah, ini. Jadi nanti pada Scopus atau Google Scholar atau Google Scholar ya. Itu nanti kalian boleh gunakan cara pencariannya, bisa menggunakan dua titik seperti ini untuk mencari artikel dengan kosakata yang tidak terpisah. Jadi kalau misalnya kalian searching dengan menggunakan dua titik semacam ini, nanti kata itu akan selalu muncul bersamaan.
Atau kamu bisa juga and dan agar kata kunci tersebut selalu muncul dalam pencarian atau or. Nah, itu sebagai opsi tambahan. Jadi, pencarian kalau kita mencari di Google itu kan kamu akan menemukan artikel banyak sekali. Mungkin ada lebih dari 10 juta artikel. Caranya supaya artikel yang kita cari itu benar-betul kan keluar dengan apa yang beneran kita mau cari, kalian bisa menggunakan tanda petik ini dan juga ini. Misalnya dalam kasus saya kemarin, oke, saya mau mencari, saya menggunakan tanda petik begini, culture specific items. Oke, saya beri petik sehingga nanti artikel yang muncul di Google Scholar itu tiga kata ini harus berjejeran, tidak terpisah-pisah. Karena kalau misalnya kalian hanya semacam ini, artikel yang muncul itu nanti dia culture, kemudian itemsnya entah di mana. Nah, padahal satu istilah ini adalah satu istilah tersendiri dan mereka harus muncul bersamaan begitu. Nah, ini bisa kalian gunakan. Kemudian saya tulis N, misalnya Indonesian, kemudian academic text, misalnya seperti ini ya. And academic text. Karena saya mau mereka selalu berdampingan kata academics dan teksnya ini. Kalau kalian menggunakan kata N, berarti paper atau artikel yang akan dimunculkan oleh Google itu adalah artikel yang ada dua istilah tersebut dan istilah ini mereka selalu bergandengan. Coba kita cari. Nah, jadi seperti ini, academic text, culture specific items, culture specific item, begitu. Jadi yang akan dimunculkan adalah yang bergandengan. Mungkin ah, kalian sudah tahu spesifik yang mau dicari apa. Saya ingin mencari tentang apa ya, misalnya tindak tutur budaya Toraja. Nah, budaya Torajanya kamu beri kutip, maka yang akan muncul itu adalah budaya Toraja. Jadi bukan budaya bla 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 ada kata Toraja begitu. Tidak. Misalnya coba kita cari tindak tutur dan budaya. Coba kita lihat kalau budaya Toraja seperti ini. Nah, jadi kalau kalian tidak beri kutip itu, maka di sini mungkin hanya Toraja saja yang muncul. Padahal yang saya mau itu adalah budaya Toraja. Karena misalnya kata budaya Toraja itu memiliki makna tersendiri. Dan saya ingin kedua kata ini berdampingan, selalu berdampingan. Kalau kamu tidak apa namanya kutip mereka, maka yang akan muncul adalah hanya Toraja-Toraja begitu. Atau dia budayanya sendiri. Akan berbeda dengan kalau dikutip, coba ada tidak ya? Nah, semacam ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan strategi seperti ini. Kalau kamu sudah tahu nih yang mau dicari apa, sudah menemukan trennya, kamu sudah tahu mau meneliti tentang tindak tutur budaya Toraja, maka supaya artikel yang muncul, yang kamu baca itu tidak terlalu apa ya kemana-mana begitu skopnya, maka kamu bisa menggunakan cara seperti ini. Diberi kutip dan diberi kata dan. Kalau ada kata dan berarti si Google hanya akan menampilkan artikel-artikel yang mengandung dua kata ini. Kalau misalnya kamu tambahkannya itu adalah or atau ya, maka yang muncul itu semacam ini juga. Berarti kadang juga mungkin em, ada salah satunya saja begitu. Tidak kedua-duanya tidak muncul dalam artikel tersebut. Ini bisa menjadi salah satu cara terbaik supaya bacaan kita itu lebih fokus ke satu apa namanya titik saja sehingga kita tidak kemana-mana. Karena kadang mencari ide itu tidak ada ide sama sekali bingung. Kebanyakan ide juga bingung. Aduh, banyak ide yang ini menarik, yang itu menarik.
Bah, menarik semua nih, gimana? Nah, dengan kamu lebih fokus ketika mencari, kemudian mesin pencarian akan mengarahkan kamu atau memberikan hasil yang jauh lebih mengerucut, itu mempermudah kita untuk membaca sumber-sumber yang akan dipakai untuk penelitian kita, begitu. Kemudian, oke, tadi sudah Sinta. Oke, saya sudah menemukan nih papernya seperti apa dan saya sudah tahu pencariannya bagaimana, sudah sangat spesifik. Saya sudah dapat papernya, saya sudah bisa mengunduh paper-paper tersebut. Lalu langkah yang selanjutnya adalah kalian apa namanya bisa langsung melakukan screening artikel tersebut. Begitu. Nah, screening itu berarti kamu membaca kilas cepat saja. Tadi kan sudah diberikan oleh Google ya, dicarikan tiga artikel tersebut. Apakah kemudian artikel itu betul-betul sesuai dan cocok untuk penelitian kita atau tidak? Kalian tidak perlu membaca semuanya dari awal sampai akhir. Biasanya yang dilakukan itu adalah mungkin pertama dibaca judulnya terlebih dahulu. Judulnya cocok nih untuk penelitian saya, maka kamu bisa next baca selanjutnya di bagian abstrak. Nah, nanti di bagian abstrak kamu baca kira-kira cocok atau tidak dengan apa yang sedang kamu cari. Kamu bisa melihat pertanyaan penelitiannya seperti apa, kemudian metodenya seperti apa, hasilnya seperti apa, begitu. Jika kamu rasa, oh iya nih penelitian ini cocok, maka kamu bisa kemudian membaca keseluruhan artikel tersebut. Tapi jika artikel tersebut ternyata tidak cocok, maka kamu bisa melakukan pencarian lagi, begitu. Terus diulang sampai kemudian kamu merasa sudah cukup untuk apa ya, membuat penelitian begitu. Oke, jadi di screening, dibaca judulnya, abstraknya cocok. Lalu yang perlu kalian lakukan juga ketika membaca itu, saya sangat menyarankan kalian membuat catatan, teman-teman. Jadi informasi-informasi penting dari artikel yang dibaca itu bisa dicatatkan, bisa langsung dicatat begitu. Eh, eh, Nah, misalnya kamu bisa mencari pertanyaan penelitiannya seperti apa, kemudian teorinya seperti apa, metode penelitiannya seperti apa, itu boleh sekali kalian catat langsung. Oke, alright. Kemudian kemungkinan gapnya seperti apa itu juga bisa dibaca, dicari. Nah, saya dulu suka membuat seperti ini, teman-teman. Jadi pada saat membaca, supaya idenya tidak berceceran di mana-mana, itu saya buat di Microsoft Excel. Saya apa namanya ya? Inventaris begitu. Nah, ada authors, tahunnya apa, judulnya apa, dia penelitiannya apa, metodenya apa, hasilnya apa. Limitasi itu berarti kekurangan dari penelitian itu apa. Terus kamu sambil kemungkinan gapnya apa. Nah, misalnya nih, tadi si peneliti sebelumnya itu meneliti di apa tindak tutur di Toraja. Tapi limitasinya hanya satu orang yang diteliti. Nah, gapnya kan berarti dia kurang kurang banyak ya. Misalnya seperti itu. Itu mungkin bisa menjadi gap. Kalau kamu punya inventaris semacam ini, itu enak karena kamu bisa lihat dengan mudah. Oh, ini kurang di sini, di sini, di sini. Oke, berarti saya mau bikin penelitian tentang ini, gitu. Nah, ini kalau menurut saya ya, tampilan semacam ini mempermudah saya untuk melihat apa sih yang sudah dilakukan oleh orang lain dan kemudian kekurangan mereka ada di mana. Itu bisa teman-teman terapkan semacam ini. Saya sambil menjawab beberapa pertanyaan dari Ayu. Terima kasih banyak Ayu pertanyaannya. Bagaimana cara kita mencari referensi jurnal yang bagus untuk artikel? Ya, cara mencari referensi yang bagus. Kalau menurut saya jangan langsung ke Google Scholar sih Ayu, karena di Google Scholar itu terlalu banyak mungkin ya. Jadi dia dari berbagai macam artikel. Kalau kamu punya akses ke Scopus, mungkin bisa langsung masuk ke Scopus terlebih dahulu.
Atau misalnya saya tidak ada akses ke Scopus, atau apa ya, di Scopus saya susah mendownload jurnal-jurnalnya. Oke, tidak apa, kamu boleh pergi ke Google Scholar, kemudian kamu ketika melihat artikelnya, coba kita ke sini lagi ya. Misalnya ini. Nah, ini Semantic Scholar. Oke, ini Semantic Scholar itu dari mana ya? Jadi selalu selalu bertanya. Kalau dari Google Scholar, kamu selalu bertanya, bentar, Semantic Scholar itu dari mana? Siapa? Dia trusted tidak sih gitu. Jangan sampai begitu apa yang muncul pertama kali di Google Scholar langsung eh, kamu pakai, karena mungkin bisa jadi itu artikelnya kurang apa ya, kurang baik, jurnalnya kurang baik begitu. Supaya kamu tidak kerja dua kali, maka kamu pada saat membaca, pada saat mencari, kamu selalu make sure, oh ini oke atau tidak. Atau misalnya kamu bisa dengan ini, pergi ke Sinta. Kamu pergi ke Sinta, kamu cari oke tentang linguistik. Nah, ini kan ada S2, berarti Sinta 2. Jadi Sinta itu semakin kan ada berapa sih? 6 ya, Sinta 6 semakin ke atas itu semakin bagus artikelnya. Jadi S6 terus 4, 5, 4 dan seterusnya. Kalau misalnya oke, saya mau coba cari artikel dulu di sini. Nah, karena ini dia S2. Asumsi saya adalah ketika orang menulis di sini berarti tulisannya itu sudah melewati proses review. Mereka itu bikin tulisan, membuat tulisan, kemudian direview. Kemudian jika ada masukan dari reviewer akan diperbaiki begitu. Jadi tidak nulis di submit kemudian langsung terbit tidak, tapi ada prosesnya. Jadi kamu bisa coba mencari artikelnya di sini. Kemudian nanti setelah kamu tahu, oh ini jurnalnya oke nih, Sinta 3 boleh lah. Terus kamu lihat lagi Sinta 4 oke lah, begitu. Lalu kemudian kamu akan coba ke ininya, ke website si jurnal tersebut. Nah, nanti kamu cari ada tidak begitu di bagian search, em, kamu di bagian search, mungkin kamu bisa cari terjemahan begitu. Coba ya. Nah, dia akan muncul, oke. Terus kamu baca-baca artikel tersebut terkait tentang terjemahan. Itu bisa menjadi salah satu cara. Atau kamu tanya ChatGPT, ayo artikel, oh bukan artikel, jurnal eh, jurnal terindeks Scopus yang paling bagus di bidang terjemahan itu apa? Itu bisa juga. Atau tadi kamu itu bisa dilakukan, or kamu bisa menggunakan Scopus. Kamu langsung pergi ke Scopus untuk mencari jurnal tersebut. Ada lagi, eh ada misalnya di apa, Emerald. Nah, ini Emerald Publishing. Ini juga bisa kamu cari artikel di sini begitu, eh, apa, dan biasanya artikel-artikelnya itu adalah artikel-artikel bagus. Kamu bisa mencari di sini artikelnya. Saya tidak menyarankan untuk misalnya apalagi hanya dengan Google Search Engine kamu cari penerjemahan dalam artikel ilmiah. Nah, misalnya seperti ini ya. Terus PDF, no, ini bukan cara yang akan saya, kalau menurut saya ini tidak sama sekali begitu. Karena ini bisa jadi ditulis oleh siapapun. Jadi bukannya artikelnya tidak bagus, tapi maksud saya adalah kamu akan lebih capek karena kamu harus men-screening paper-paper ini mana yang baik dan mana yang tidak begitu. Jadi jauh lebih banyak apa ya, effort usahanya sih yang akan kamu lakukan. Menurut saya tadi bisa dengan ke Scopus, kemudian Emerald, atau kamu bisa coba lihat di Sinta, jurnal jurnal yang apa namanya bagus-bagus itu apa, lalu kamu pergi lihat apa namanya si nama jurnalnya, lalu kamu pergi ke website jurnal tersebut. Boleh di copy paste, kemudian kamu cari di search engine-nya. Begitu Ayu, thank you. Kemudian Nesya, thank you so much. Bagaimana perkembangan teknologi AI mempengaruhi proses penulisan dan review jurnal?
Em, ya, jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa AI itu akan apa ya selalu selalu berada di sekitar kita. Em, jadi beberapa penelitian itu bahkan beberapa jurnal itu bahkan sudah meminta penulis untuk memberikan deklarasi bahwa paper ini menggunakan AI untuk bla 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 begitu. Nah, jadi sudah direkognisi, sudah diakui bahwa kita menggunakan AI, tapi harus ada deklarasinya bahwa saya menggunakan AI untuk bla 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 bla. Di kampus saya juga sama sih. Apa ada bahkan mata kuliah writing itu dia satu materinya itu adalah tentang AI. Karena dosennya itu tahu kita tidak bisa kemudian bilang mahasiswa jangan menggunakan AI. Pasti mereka menggunakan itu entah dengan apapun caranya. Sehingga akhirnya jadi si universitas memberikan beberapa guidelines untuk bagaimana penggunaan AI yang diperbolehkan. Kemudian apa namanya akan selalu ada rekognisi, jadi ada deklarasi gitu bahwa saya menggunakan AI untuk bla 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 begitu. Nah itu hal yang bisa dilakukan. Tetapi sekali lagi teman-teman, tidak bisa kita kemudian 100% meminta ChatGPT untuk mengerjakan apa ya namanya paper kita atau bahkan kalau misalnya yang paling ini deh paling saya pernah melakukan hal yang paling bodoh misalnya nih bertanya kepada ChatGPT coba carikan ini jurnal tentang bla 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 artikel tentang bla 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 bla. Setelah dia memberikan beberapa saran, saya coba cross check di jurnal tersebut tidak ada. Nah, jadi dari situ kita bisa mengetahui bahwa tidak semua informasi itu bisa dipercaya dari ChatGPT. Jadi AI itu sangat-sangat membantu dalam arti membuat pekerjaan kita menjadi lebih efektif ketika dia bisa mencarikan sumber-sumber yang betul. Atau misalnya AI juga bisa digunakan untuk apa ya? Kalau saya menulis dalam bahasa Inggris, lalu saya bingung bahasa yang tepatnya apa atau untuk apa sih namanya ya? Untuk menghaluskan bahasa saya, maka saya meminta ChatGPT untuk mereview dan memberikan feedback. Nah, itu nanti kemudian feedbacknya saya baca. Ada yang saya setuju, ada yang tidak. Yang tidak saya setuju berarti tidak saya ambil. Yang setuju, oh iya ya, boleh juga nih begitu. Oh iya ya, ada kalimat yang dalam satu paragraf itu idenya diulang-ulang. Nah, oke deh, saya setuju sih. Nah, itu baru diambil. Jadi, AI itu menjadi teman feedback kita, menjadi partner yang memberikan feedback sebelum kemudian dinilai sama dosen. Jadi saya ingin supaya paper saya diberikan feedback dulu begitu seperti apa. Kurangnya di mana ya? Nah, itu mungkin AI akan membantu memberikan feedback begitu, bukan untuk membuatkan sih. Jadi kita bagaimana supaya bisa menjadi jauh lebih bijaksana ketika menggunakan AI. Dan itu adalah hal-hal yang diperbolehkan. Karena ingat teman-teman, mungkin beberapa dosen yang mereka apa ya namanya melek dengan teknologi begitu ya. Sebentar. Ya, yang mereka melek dengan teknologi akan bisa mendeteksi nih ini tulisan AI atau bukan. Karena biasanya antara satu ide dengan ide yang ini kok kurang nyambung nih misalnya. Nah, itu juga harus berhati-hati begitu. Jadi tidak serta-merta, tapi bukan berarti tidak sama sekali digunakan. AI akan membantu dalam beberapa aspek seperti yang tadi saya sampaikan dan selalu ada deklarasi di bagian akhir acknowledgement, deklarasi bahwa paper ini penulis menggunakan AI untuk bla 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 begitu. Tapi kemudian nanti mungkin setiap institusi kampus itu memiliki kebijakannya masing-masing. Nah, dalam hal ini Pak Yunus yang akan bisa menjawab kalau di apa ya di UMS bagaimana nanti mungkin bisa Pak Yunus yang akan menjelaskan hal tersebut. Mm-mm. Apakah mempengaruhi sekali prosesnya? Kalau menurut saya mempengaruhi dalam arti satu bisa membantu lebih cepat mencarikan informasi.
kalau sudah mentok sekali sih biasanya itu dia akan membantu mencarikan informasi terkadang dengan prompt yang sangat-sangat jelas begitu. Dan terakhir, mempengaruhi proses penulisan dalam bentuk apa ya? Tulisan saya menjadi mungkin ada hal-hal yang saya lupa, yang tidak terlihat, si AI bisa membantu. Oh, kamu mengulang ide ini. Oh, kata ini tidak umum digunakan dalam bahasa Inggris. Lalu saya akan bertanya, lalu istilah yang Pak umum digunakan dalam bahasa Inggris untuk ekspresi ini apa? Nah, AI akan membantu. Jadi mencarikan lebih cepat. Jadi pekerjaan kita bisa menjadi lebih efektif ada di situ. Begitu. Saya jadi ingat, saya pernah ikut sebuah workshop di kampus tentang bagaimana menggunakan AI begitu dari perpustakaan. Jadi dia memberikan beberapa cara untuk menggunakan AI itu seperti apa dalam konteks mencari apa sumber-sumber bacaan, kemudian juga memberikan feedback pada tulisan kita. Begitu sih. Jadi bukan eh, 100% memberikan jawaban kepada kita. Jadi sangat-sangat mempengaruhi sekali proses bekerja kita menjadi lebih lebih apa ya? Kalau saya boleh bilang sih, Nesya, pekerjaan kita menjadi mungkin yang tadinya mencari sebuah kalau saya ya mencari kosakata dalam bahasa Inggrisnya itu biasanya dulu itu 10 menit dengan adanya AI, saya bisa dengan mudah mencari mungkin 3 menit gitu. Saya dulu harus harus memetakan satu-satu dari semua yang sumber yang ada di Google, tapi dengan adanya AI, dia memberikan beberapa referensi. Kemudian referensi itu saya coba cari di internet, iya benar tidak nih, ada tidak nih begitu. Atau biasanya saya minta carikan linknya. Nah, lalu saya bisa dengan langsung cross check di link tersebut ada tidak. Kalau ada, oh iya betul, ternyata ada. Berarti kata ini yang umum dipakai di bahasa Inggris. Nah, itu jadi lebih lebih efisien ketika saya bekerja. Begitu sih. Oke, kemudian dari Aufa, thank you Aufa. Pertanyaannya, mengapa tahun terbit artikel menjadi faktor penting? Ya, kalau ada yang namanya dalam ketika kita melakukan penelitian, ada beberapa keilmuan yang memang teori tersebut adalah teori apa ya namanya teori babon atau teori dasar yang setelahnya itu semua peneliti akan merujuk ke teori tersebut. Nah, itu kamu boleh menggunakan teori tua ini. Misalnya, dalam penerjemahan itu orang masih merujuk ke buku atau teori Newmark di tahun 1962. Nah, peneliti-peneliti sampai sekarang masih merujuk ke teori tersebut. Jadi saya sekarang menulis di 2026 mungkin saya masih bisa menggunakan teori tersebut. Tetapi ketika teori tentang penerjemahan ini sudah ada yang baru dan memang yang terbaru itu dia sesuai dengan konteks sekarang ini, maka saya akan menggunakan teori yang terbaru tersebut karena dia sesuai dengan konteks yang ada sekarang. Apalagi yang namanya ilmu bahasa itu kan dia selalu berkembang mengikuti zaman ya. Sehingga penelitiannya pun juga harusnya dia mengikuti perkembangan zaman. Uh, Misalnya kalau sekarang sudah ada berbagai macam jenis mesin penerjemahan, maka mungkin teori-teorinya akan terkait dengan mesin penerjemahan begitu. Nah, jadi kita perlu melihat juga teori yang terbaru seperti apa. Lalu, peneliti itu biasanya ketika membuat penelitian dia akan menyempurnakan teori yang ada sebelumnya. Begitu. Kalau tadi misalnya Newmark itu dia membuat teori tentang penerjemahan dan teori ini adalah teori babon hingga sampai sekarang belum ada orang yang memperbaiki begitu. Oh berarti kita masih tetap merujuk ke teori Newmark 1962. Tetapi ada juga yang ternyata teori Newmark itu diperbaharui. Misalnya dalam teori penerjemahan milik Newmark tahun 1962, dia menyebutkan ada 5 jenis kosakata budaya. Oh, ternyata peneliti tahun
katakanlah 2005 itu menemukan 15 jenis budaya begitu. Berarti kan lebih dikembangkan nih. Nah, berarti kita menggunakan yang terbaru karena yang terbaru itu lebih menyempurnakan dari peneliti yang sebelumnya. Itu bisa kalau apa ya? Kalau kita mau mengambil sebuah teori, mungkin itu bisa menjadi salah satu pertimbangan terlebih dahulu. Bukan serta-merta teori harus baru sekali, tetapi kita lihat apakah ada perkembangannya atau tidak. Dan kalau kita merujuk ke artikel-artikel terbaru, berarti nanti kita bisa melihat tren pada masa ini itu apa, tren pada masa sekarang ini itu apa, begitu. Oke, kemudian Cindy. Dari mana saja sumber ide penelitian penerjemahan yang bisa ditemukan selain membaca jurnal ilmiah? That's a good question. Selain dari membaca, itu kadang saya menonton podcast. Itu juga sangat membantu sekali. Eh, Menonton podcast atau menonton ini apa namanya? Webinar-webinar begitu yang ada di YouTube dan ini sangat relate dengan saya. Jadi pada apa namanya pada saat pandemi ya tidak melakukan apapun, kemudian di rumah saja akhirnya saya coba iseng apa namanya ada podcast atau ada bukan dulu belum begitu terkenal podcast tapi lebih ke webinar ya pada masa pandemi itu saya coba nonton-nonton dan dari situ saya banyak menggali banyak dapat informasi oh ternyata ilmu apa tentang penerjemahan itu sumber-sumbernya adalah si A, si B, si C. Nah, dari situ kemudian saya mendapat banyak wawasan. Itu bisa menjadi salah satu cara juga Cindy untuk membuka informasi tentang dari mana saya bisa mendapatkan banyak informasi. Oh, ternyata teorinya uh, adalah si ini, si ini, si ini. Itu bisa dari kamu menonton webinar. Mungkin bisa misalnya kamu coba buka YouTube, kemudian webinar linguistik atau webinar psikolinguistik misalnya. Itu nanti akan muncul. Nah, dari kamu nemu satu video saja, nanti biasanya akan beranak dengan kamu menemukan banyak video-video yang lain. Itu bisa. Atau di TEDx itu juga sangat mungkin untuk bisa mendapatkan informasi tersebut. Cara yang lain apa ya mungkin meskipun ini sangat jarang sekali sih di Instagram itu juga ada beberapa akun Instagram yang dia itu memberikan info-info tentang webinar atau misalnya diskusi ilmiah begitu ada sih sepertinya ya kalau tidak salah apa namanya saya lupa. Nah, itu bisa juga kalian ikuti. Jadi dengan mendengarkan, kemudian apa ya, dengan begitu kamu bisa mendapatkan beberapa informasi terbaru. Ada teman saya yang, karena kan kalau kami di sini kemana-mana orang-orang menggunakan bus ya. Mereka lebih suka menggunakan bus karena parkir mahal. Jadi daripada parkir kita mending menggunakan bus. Bus sangat tepat waktu dan harganya murah sekali. Jadi biasanya dia akan di apa selama dalam perjalanan di dalam bus dia mendengarkan beberapa apa sih namanya podcast di Spotify dan terkait keilmuannya dia gitu. Jadi dari dia tidak membaca karena mungkin pusing kan di dalam bus itu membaca. Jadi sambil sambil di jalan dia mendengarkan keilmuannya itu tuh dari podcast-podcast ini. Nah, ini akan sangat cocok untuk teman-teman yang tipenya adalah pembelajar dari audio. Nah, itu sangat cocok sekali. Ada juga kan yang sekarang audiobook begitu ya, atau podcast-podcast itu sangat membantu sekali. Dari kamu mendengarkan podcast, kamu mendapatkan beberapa informasi baru, kemudian baru oke, kok ini menarik. Nah, baru deh kamu ke apa buka Google Explorer, lalu kamu cari informasi tersebut lebih dalam begitu. Oke. Kemudian tadi sudah sampai ke ya, selalu buat catatan teman-teman. Jadi supaya tidak tercecer, kamu menemukan beberapa artikel yang sudah oke.
kemudian kamu sudah yakin artikel itu bagus dan memang penting, lalu kamu buat seperti ini, kamu tabulasikan supaya nanti kalau sudah semuanya ditabulasikan, kamu melihat, oh ternyata gapnya di sini. Oke, oke, oke. Jadi ini untuk memetakan sih. Sebenarnya kamu boleh menggunakan Microsoft Excel semacam ini atau bisa juga kalau terbiasa dengan Microsoft Word boleh atau menggunakan aplikasi seperti Obsidian atau kamu menggunakan catatan manual di buku itu juga bisa sekali. Yang penting kamu ada satu catatan yang memang menginventaris semuanya. Jadi jangan tercecer-cecer. Kalau dalam satu file akan lebih mudah dan akan lebih enak kalian melihat semua hasilnya dan untuk menggambar atau menarik satu kesimpulan kira-kira gapnya apa, saya mau meneliti tentang apa gitu. Oke, nah selain kamu menuliskan dalam bentuk catatan, dulu saya menemukan satu cara juga yang ternyata itu efektif di kemudian hari pada saat saya sudah mulai menulis. Apa? Yaitu inventaris repository. Nah, maksudnya begini. Oke, saya tadi mau meneliti tentang katakanlah penerjemahan ya. Lalu saya sudah menemukan bahwa jurnal yang bagus itu adalah Linguistik Indonesia. Kemudian saya pergi ke jurnal tersebut, saya coba cari tentang terjemahan. Oke, katakanlah ini nih teknik penerjemahan. Kemudian saya cari PDF-nya. Setelah saya temukan PDF-nya dan saya baca judulnya terlebih dahulu. Oh, ini cocok nih dengan yang mau saya teliti. Dan setelah saya baca abstraknya, oke, oke juga sih ini memang cocok dengan apa yang mau saya teliti. Lalu baru kamu baca keseluruhannya. Dan pada saat baca, jangan lupa untuk mencatat. Kalau saya akan catat di Microsoft Excel tadi. Eh, saya masukkan info-info penting di Excel itu. Nah, jangan lupa teman-teman, di bagian paling penting yang seringnya dilupakan itu adalah di bagian sini, kesimpulan. Kesimpulan itu juga perlu kita baca karena biasanya paper yang bagus itu di bagian kesimpulan, mereka itu memberikan gambaran untuk peneliti yang selanjutnya. Ini penting buat teman-teman yang belum ada gambaran sama sekali mau meneliti apa. Jadi kalau kamu mau mencari wangsit, mencari ide itu bisa dengan melihat penelitian terdahulu, lalu dia itu menyarankan buat peneliti selanjutnya meneliti apa. Begitu. Peneliti berharap penelitian dan menjadi acuan untuk dikembangkan biasanya ada. Oleh karena itu, namun tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan varian teknik triplet. Oh, orang ini sudah menggunakan teknik ini, tapi yang triplet belum. Oke, oke, saya mau meneliti triplet, misalnya begitu. Jadi bagian kesimpulan itu bisa kamu baca juga kalau kamu belum punya gambaran mau meneliti apa. Karena di bagian kesimpulan akan ada suggestion, saran untuk peneliti selanjutnya apa. Oh, saya belum ada gambaran sama sekali. Beberapa orang menyarankan hal tersebut. Oh, berarti memang penelitian ini perlu dilakukan. Nah, itu kamu kemudian menemukan ide. Oh iya, berarti saya neliti ini saja, begitu. Oke, katakanlah saya sudah tulis semuanya, kemudian saya sudah download juga ya. Yang kemudian saya lakukan itu, saya akan inventaris repositori. Itu kamu boleh menggunakan apa namanya, Mendeley atau kamu boleh menggunakan, kalau saya menggunakan EndNote misalnya, saya akan masukkan dia ke EndNote. Nah, lalu nanti teman-teman bisa cari bagaimana caranya menggunakan EndNote. Saya masukkan nih di EndNote. Kenapa? Supaya tidak hilang, benar-benar tidak tercecer. Jadi paper-paper yang sudah saya temukan itu di sini ada dan PDF-nya juga ada. Jadi kalau saya ketika akan membaca si PDF ini dia harusnya kenapa ini tidak muncul? Oh, masih loading. Jadi dia akan muncul ada di sini. Saya bisa baca lagi. Misalnya begitu. Nah, nanti pada saat menulis itu enak sekali karena misalnya nih, saya sudah mulai menulis. Menulis itu biasanya kita em, ini ya lumayan apa namanya struggling
kesulitan atau mungkin tidak kesulitan sih, tapi wah capek sekali harus bikin bagian referensi. Misalnya menurut, nah kalau kamu sudah oke, kamu sudah membuat tadi menginventaris entah menggunakan EndNote atau Mendeley, maka akan sangat enak sekali ketika menulis, misalnya ini menurut Shipman. Nah, tarang, jadi referensinya sudah muncul begini. Jadi kamu tidak perlu kemudian menuliskan satu persatu. Menurut Shipman, bla 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 bla, teori penerjemahan, bla 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 bla, gitu. Terus pokoknya ketika kalian menemukan artikel yang bagus, yang menurut kalian cocok, dibaca, apa namanya, dibuat catatannya untuk menggambarkan apa namanya, si research gap-nya apa. Lalu jangan lupa kamu membuat inventaris entah menggunakan EndNote atau menggunakan Mendeley atau Zotero atau apapun itu yang kalian nyaman begitu. Jadi kalau nanti kalau sudah kamu mulai menulis, pekerjaan kalian akan menjadi lebih ringan gitu. Karena kamu tidak perlu menuliskan lagi apa namanya, di bagian terakhir kamu tidak perlu cari-cari referensi, aduh itu PDF-nya mana ya, atau kamu harus cari lagi di Google, aduh mana nih. No, tidak perlu. Jadi pekerjaan itu udah selesai di awal. Sekarang kita pas nulis lebih enak. Namun misalnya apa namanya, Baker, pada saat membaca kamu coba baca-baca lagi, namun Baker, tarang, dia langsung muncul. Jadi kamu tidak perlu capek untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Seperti ini, tidak menyetujui hal tersebut, misalnya begitu. Terus sampai banyak seperti yang disampaikan oleh misalnya ini ya, oke, Astad. Nah, jadi dia akan secara otomatis membuat seperti ini. Jadi akan sangat-sangat ringan sekali pekerjaan kita ketika menulis nanti. Sudah selesai. Begitu. So, kemudian, ya, jadi diinventaris ke repositori. Memang apa ya? Kalau di awal nih kelihatannya kok ini sekali ya, apa repot sekali. Tapi di akhir atau pada saat kalian nulis itu malah jadi enak karena semuanya sudah terdokumentasi dengan rapi. Kemudian kamu tidak kebingungan, aduh, aduh, di mana ya artikelnya. Apalagi ada beberapa orang yang tipenya semua artikel itu ada di file download, di satu file, terus pada saat mencari bingung kan. Ya, jadi dengan cara kamu menginventaris dari awal di bagian dengan menggunakan bantuan salah satu dari ini akan jauh lebih enak sih. Saya harus membaca banyak sekali artikel. Pada saat menemukan artikel, ih kok ini cocok, itu pasti akan langsung saya masukkan ke apa namanya, ke EndNote. Karena nanti pada saat saya menulis, saya langsung buka EndNote, dia akan secara otomatis membuatkan referensi. Kalau referensinya cuma 5 sih, membuat referensi manual masih oke lah ya. Tapi kalau harus sudah di atas 10, 20, 30, wah itu kan ini PR sekali kita harus membuat semacam itu. Nah, dengan adanya bantuan alat semacam ini, itu akan sangat membantu kita, pekerjaan kita menjadi lebih mudah begitu. Dan kita mau mencari-cari artikelnya lagi, tidak masalah karena semuanya sudah terinventaris. Kadang itu kalian mengerjakan proposal nih di semester, katakan semester 6 ya. Kemudian mengerjakan skripsi selama 1 tahun. Nah, tiba-tiba di semester 8 kamu perlu membaca artikel tersebut lagi. Jadi kalau kamu punya inventaris artikel tersebut, kita akan dengan mudah mencari di mana artikel itu berada. Tapi ketika tidak diinventaris, kadang ada hal-hal yang sangat bagus, hal-hal yang sebenarnya atau artikel-artikel yang sangat-sangat apa ya, dia bisa menjadi salah satu sumber referensi terbaik untuk penelitian kita.
kita luput, kita lupa. Tapi dengan bantuan ini mereka membantu kita untuk menginventaris semuanya dengan baik. Begitu. Teman-teman nanti kalau belum begitu terbiasa, familiar dengan Mendeley, Enot, Zotero, jangan khawatir, kalian bisa coba cari tutorialnya ada di YouTube. Kamu bisa temukan di sana bagaimana caranya. Begitu, ini sangat, wah, sangat enak sekali sih. Jadi saya ketika menulis bla 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 langsung ketemu begitu. Oke, kemudian ya, kemudian ini tadi sudah. So, mm, kalau kalau saya boleh bilang memang keilmuan itu masih Western centris ya. Jadi semuanya berkiblat ke barat. Dan apalagi bahasa Inggris itu adalah apa namanya lingua franca untuk untuk pendidikan, untuk ilmu dan juga untuk apa ya, science begitu. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu terbaru itu berbahasa Inggris. Bahkan di Indonesia sendiri, jurnal-jurnal yang dia misalnya terindeks Sinta itu masih sudah banyak yang berbahasa Inggris karena memang ketika orang menulis dalam bahasa Inggris untuk dosen-dosen misalnya itu dia nilainya mungkin lebih banyak ketimbang dia menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga banyak kemudian orang yang menulis dalam bahasa Inggris. Nah, bagi sebagian kita, atau saya juga masih sih teman-teman. Jadi ketika membaca artikel yang berbahasa Inggris itu, ah apa ya, saya masih 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 berjuang sekali, saya masih struggling. Nah, bukan berarti kemudian saya tidak mau membaca artikel berbahasa Inggris, karena kalau kita tidak membaca artikel yang berbahasa Inggris, itu nanti keilmuan kita sedikit agak apa ya namanya ketinggalan. Karena yang menulis dalam bahasa Inggris itu kan ada jauh lebih banyak orang. Kemudian sekali lagi bahasa Inggris itu adalah lingua francanya di bidang keilmuan itu atau di bidang science, riset, begitu kan, publikasi. Tidak ada masalahnya kalau misalnya kita kemudian coba membaca artikel-artikel berbahasa Inggris. Kalau kita punya masalah dan kemudian kesulitan untuk membaca jurnal yang berbahasa Inggris, kita bisa menggunakan bantuan Google Translate, DeepL, AI, itu sangat memungkinkan sekali. Mungkin kamu bisa apa ya? eh, AI itu bisa dengan misalnya misalnya dengan menggunakan Microsoft Edge, kemudian di Microsoft Edge itu, nah misalnya seperti ini, kemudian nanti saya kadang suka menggunakan Microsoft Edge begitu, ketika ada istilah yang saya tidak paham, saya akan bertanya kepada page can be reloaded once connect to network. Oke, kenapa dia tidak mau nih? Biasanya saya bertanya kepada Copilot. Ya, ini sejenis ChatGPT milik Microsoft begitu. Jadi bisa digunakan. Misalnya ketika ada istilah yang kamu tidak paham maksudnya apa, itu pasti kita akan bisa mencari di situ. Jadi tidak ada, kalau menurut saya, tidak ada halangan sama sekali untuk kita bisa mendapatkan ilmu dari bahasa yang bukan bahasa ibu kita, karena sekarang kita alhamdulillah punya banyak sekali bantuan semacam ini. Kita punya Google Translate, atau teman-teman bisa coba DeepL, atau kita juga bisa menggunakan AI, ChatGPT untuk kemudian membantu menerjemahkan satu kalimat atau misalnya istilah ini maksudnya apa begitu. Nah, itu akan membantu kita. Dan dengan begitu kita bisa mendapatkan banyak informasi dari apapun, terutama untuk membuat satu penelitian baru. Memang ketika memulai sebuah pekerjaan dan kita belum terbiasa, itu akan terasa susah, akan terasa berat, dan kita masih kagok gitu ya. Mencari artikelnya, kita masih kagok. Kemudian setelah itu
haruslah tadi saya memberikan saran di input semacam ini, kemudian waduh, saya juga harus belajar ENOT terlebih dahulu. Memang di awal itu sangat-sangat berat sekali. Tetapi ketika sudah kalian terbiasa melakukan hal tersebut, katakanlah sudah oke, karena sudah terbiasa, sudah jalan 3 bulan mengerjakan skripsi, kamu akan dengan cepat bisa mencari artikel yang sesuai. Kamu tahu keyword-keywordnya, kamu tahu tekniknya, harus menggunakan 2 kutip tadi, misalnya, kemudian ada kata and, ada kata or, atau dan sebagainya. Itu kamu akan bisa dengan mudah. Lalu kamu bisa dengan mudah juga memasukkan ke Mendeley, terus ketika menulis terus referensi jadi. Jadi ternyata eh, karena sudah terbiasa akan lebih cepat ketika kita bekerja. Jadi tidak apa-apa sih teman-teman kalau di awal kalian merasa kesulitan dan berat karena itu adalah sebuah permulaan begitu. Oke, jadi mungkin itu saja tren penelitian, bagaimana cara kita mendapatkan ide dan juga bagaimana kemudian ketika di awal-awal kita harus prepare, membaca dan sebagainya sambil kita sambil menyiapkan segala sesuatunya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa teman-teman terapkan. Dan insya Allah kalau apa ya, kalau kita sudah terbiasa melakukan sebuah pekerjaan akan jauh lebih mudah karena memang perlu adaptasi di awal-awal saja. Oke, begitu saja. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, boleh sekali, silahkan teman-teman. Begitu Pak Yunus. Baik, Bu Haira. Alhamdulillah mantap sekali dan tepat waktu. Dan tepat Eh, waktu. ya, tapi ini alhamdulillah banyak mahasiswa yang tertarik sekali dengan kuliah Bu Haira. Biasanya mereka tidak seramai ini, Bu Haira. Oh iya, wah, Alhamdulillah. Iya, nanti minggu depan bisa dilanjutkan diskusinya Iya, yang sangat seru ini. iya, iya. eh Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan lagi bisa dilanjutkan minggu depan. Untuk minggu depan sama ya Bu Haira jamnya jam Iya, 14. jam 5.30 di saya, berarti jam 2.30. Ah ya jam dua tiga Ya, puluh. iya. Berarti maghribnya tadi itu sekitar setengah limaan Tadi ya. maghribnya tuh di saya jam 5 lebih 16 menit sih sebenarnya. 16 menit. Iya, 5. Jadi Karena masih ini bisa. winter, jadi cocok sekali. Mm-mm. Harusnya puasa itu pada musim winter. Kemarin puasa Rasanya musim sudah summer. lewat. Wah, lama sekali itu maghribnya sampai setengah 8. Wah, iya ini giliran belahan bumi selatan yang Iya, puasanya yang summer iya ya. betul dingin. Baik, Betul. kita cukupkan hari ini Bu Haira. Insya Allah minggu depan kita Zoom lagi ya teman-teman ya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Bu Haira untuk hari ini. Insya Allah bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.